Oke teman makan. Ya udah makan temen. Ada satu orang lagi di tengah-tengah kita. Oh di tengah-tengah kita. Siapa ini? Bang Rio. Bang. Nah, jadi di video kita sebelumnya kita udah icip-icip menu dari Bang Rio. Sop Jakarta Bang Rio. Dan Bang Rio. buat yang pernah kesini tapi nggak tahu siapakah Bang Rio, beliaulah orangnya. Sebelumnya terima kasih Bang Rio. Ya. Kita udah diizinkan menjadi makhluk buas kemarin. Sampai kekenyangan, tidak bisa bergerak lagi. Tapi memang rasanya memang mantul. Iya mantul. Dari Dan sopnya, kemudian dari apa sih dagingnya gurih, satenya empuk dan teman makan harus datang benar. ke sini. Nah Bang Rio, kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Ya. Kemarin kami tuh dikasih tahu bahwasanya Mas duduknya itu di nomor 26. Iya. Ada gerangan apakah di nomor 26 ini? Waktu kedatangan Geo itu sudah 3 kali. 3 kali? Udah 3 kali. teman-teman. Pak Jokowi duduk di sebelah mana kira-kira Mas? Di sebelah Nah sini itu, ya? kalau nyangkut masalah nomor 26, duduknya tempat yang kita duduk sekarang ini. Oh, iya. Jadi beliau selalu memilih dalam setiap momen dia datang ke sini. Yang pertama itu dia meminta saya posisi sini. Beliau minta daerah sini, posisi sini di antara semua barisan kursi gitu. Di sini. Ya, di sini. Nah itu kalau dari kursi, kalau dari menunya sendiri? Dari menunya sendiri dia juga ada pilihan dan menunya itu nggak pernah berubah. Setiap dia datang ke situ, setiap datang ke sini dia selalu pesan yang itu aja. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut dengan meja yang sama, ya kursi yang sama, menu yang sama. Kayak kemarin yang kita bilang sate kambing, Ya, sop Jakarta, sama apa kemarin tuh ayam. ya. Ayam. Nah, setiap kali Bapak Jokowi kesini sempat ditanya nggak Bang, misalkan kenapa sih pilih di sini gitu? Ya, kita penasaran nih. Apa yang membuat seorang RI1 bisa kembali ke sini 3 kali berturut-turut? Hampir yang keempat nyaris. Oh, hampir Waktu kali. acara bertepatan dengan acara di Palembang itu milenial. Oh, Millennial Safety Road. Millennial Safety Road. Tim protokolnya mereka, pas pampres mereka itu ada menghubungi kita, menghubungi saya lah pihak manajemen Bang Rio ini di posisi jam 11 malam. Malam. Setengah 11, jam 11 Bang. Terus dari rekan-rekan yang ada di Palembang ini, dari pihak kepolisian dan mungkin protokol dan humas-humas yang di provinsi, konfirmasi Bang, gimana Bang? Jawaban saya sih memang masih buka. Cuman menu beliau yang favorit beliau itu kebetulan habis. Sudah habis. Akhirnya kita menginformasikan bahwa menu dan segala macam yang beliau suka atau Bapak suka itu sudah habis semua. Udah sold out laris. Iya. Cuman ada beberapa pilihan yang masih ada.
Sehingga pada saat itu mungkin Bapak ya balik kanan kan, istirahat lah dia. Istirahat. Tapi para jajarannya, mungkin saya bilang menteri kesayangan beliau lah ya, menteri PUPR kalau nggak salah, menteri PUPR dan beberapa menteri lainnya itu tetap ke sini. Oh, masih ke sini? Masih ke sini. Tetap ke sini dengan makanan yang mereka suka juga, walaupun dengan kuah kosong. Oh, apa yang ada gitu ya? Iya, dia ngomong nggak apa-apa kuahnya saja, walaupun Saking tidak ada dagingnya. cintanya ya? Iya. Tetap kesini. Iya. Jadi ya intinya sih nyaris hampir yang keempat. Hampir yang keempat. Ya. Tapi Ya. siapa tahu ke depan nanti kesini lagi gitu. Kalau si gambar-gambaran sih, bayang-bayangan sih ada beberapa yang sudah menghubungi, sudah mengontak untuk yang berikutnya mungkin bertepatan dengan peresmian jalan tol kali ya. Mantap. Bulan depan kalau nggak salah. Oh, bulan depan. Tapi itu baru wacana, kita kan nggak tahu. Biasanya sih memang kalau kepresidenan atau jajaran kepresidenan itu selalu mengabarin itu jauh hari-hari sebelumnya. Walaupun itu biasanya wacana, tapi biasanya itu kadang-kadang ya hampir sepengetahuan saya hampir tidak meleset. Biasanya kayak gitu. Bang Rio ini sebagai pemilik Jakarta, Bang Rio, dan didatengin RI 1 3 kali berturut-turut, itu rasanya gimana sih? Ya kebanyakan sekali aja udah gitu kan, gimana kalau 3 kali gitu kan? Nah, boleh dong sharing pengalaman, gimana sih rasanya itu? Kalau yang pertama itu Sempet deg-degan atau gimana, Mas? ya, kalau yang pertama tuh ya udah pasti, kalau deg-degan sih enggak. Cuman kita pada prinsipnya kita profesional, Mau ngasih yang terbaik gitu ya? ngasih yang terbaik sudah pasti, dan yakin bahwa insya Allah restoran ini, atau kita ngomongnya warung lah ya. Saya bilang dari awal warung lah, saya nggak berani dan nggak pernah ngomong menyatakan ini restoran. Saya tetap dengan prinsipnya bahwa ini warung. Warung artinya all segment makan. Iya, dari kalangan. Ya, kadang-kadang kalau restoran ya ada pengertian tersendiri di masyarakat, kan ada pengertian sendiri yang saya nggak bisa bayangin atau nggak bisa berasumsi seperti apa gitu. Tapi saya tetap konsisten, ini warung lah. Nah, jadi pada saat yang pertama kalau deg-degan nggak, cuman kita tetap nunjukin profesionalisme kita sebagai pemilik warung untuk menjalankan. Wah, ini kita kedatangan tamu. Cuman yang jadi masalah pada saat itu, saya itu menyangka bahwa ini joke. Oh, dikira Wah, ini main-main ini gitu kan. Tahunya Sekali ada yang telepon, 2 kali ada yang telepon. Waktu itu saya lagi tidur kebetulan di rumah, pulang kerja. lagi tidur. Saya pulang kerja, saya juga tidur. Pas tidur saya lihat banyak miss call. Ternyata sebagian yang miss call itu saya kenal, ada beberapa yang nggak kenalnya banyak. Jadi saya telepon yang kenal dulu. Saya kenal dulu, dia ngomong, itu kamu dicari dari tadi ya, Bapak Presiden RI 1 datang kemari. Saya bilang, nggak mungkin, jangan bercandain saya, karena saya juga baru juga iseng bercandain supir saya kan gitu kan, bahwa oh nanti kalau Pak Jokowi datang kemari biasanya makan malamnya di warung saya gitu kan. Jadi saya pikir itu jok-jok yang berkelanjutan aja gitu kan. Tapi sebelumnya nggak mimpi gitu, Bang? Nggak ada. Terus tiba-tiba nyusul telepon berikutnya. Pas telepon berikutnya saya angkat, itu kebetulan langsung pas pampresnya Presiden ngabarin bahwa kami tim pas pampresnya Presiden, bagian ya rumah tangganya Pak Presiden lah ya, humasnya Pak protokolnya lah istilahnya, jajarannya, bahwa kami sudah di sini dari tadi nunggu Bang Rio, kemana Bang Rionya gitu kan. Saya bilang saya siap, saya datang Pak. Saya bilang saya nggak tahu Bapak siapa, tapi yang jelas kalau ini kayaknya serius. Kenapa? Memang saya main-main ya ngomong gitu kan. Karena yang saya angkat teman-teman semua sih memang dari bagian provinsi segala macam yang saya kenal. Saya pikir masih main-main. Ini bener Bang, ini serius. Masalahnya ini RI 1, itu nyangkut masalah ya Bapak Presiden kita, ya kan, mau makan. Oh, saya langsung datang ke sini 5 menit kali. Tapi Saya 5 menit datang sini. sempat lihat fotonya di situ. Itu kedatangan keberapa, Bang? Ini kedatangan yang terakhir ini. Oh, yang ketiga. Ini yang ketiga. Kan baru ini ya. Ini yang Jam ketiga. berapa tuh, Bang? Iya. Ini yang ketiga, beliau minta buka di siang hari. Walaupun memang sebenarnya kita buka siang hari, cuman beda menu. Beda menu. Beda menu. Jadi kita dipaksakan dengan buka siang dengan menu yang sama dengan malam hari. Ya mau nggak mau, karena memang sudah langganan dan perintah beliau. Saya pikir kenapa enggak gitu kan. Atau masalah itu cuman pertukaran menu aja. Kan gitu. Bapak setiap kesini didampingin sama ibu. Yang terakhir didampingin sama ibu. Oh, yang pertama yang dulu.
Yang pertama itu dia kunjungan pribadi beserta ya biasalah jajaran menteri-menterinya. Yang terakhir pun sama ibu beserta jajaran dan menteri-menterinya juga. RI 1 yang kesini. Katanya kita sempat dengar juga selain Ada kabar burung? buruh yang mengabarkan katanya ada juga di sini selain Bapak Jokowi didatangin artis-artis gitu bang. Bener gak nih? Iya, ada public figure katanya sering ke sini gitu, Bang. Siapa aja tuh, Kak? Jadi ya sebenarnya gini, jauh sebelum Pak Jokowi datang kemari itu kita dari awal buka itu sebenarnya saya ingat benar itu kita jalan di posisi 7 bulan jalan mau 8 bulan jalan. Nah itu kita sudah didatengin artis itu pertama kali itu saya ingat banget itu waktu itu kalau nggak salah saya itu Charlie ST12 itu. Oh, Charlie Van Houten. Ya, Oh, ya, tapi nggak beserta rombongannya. Kalau nggak salah dia sendiri. oh Charlie dewean ke sini. Ya, kita nggak sempat ngobrol, kita nggak sempat apa pada saat itu cuma ngomong ini Charlie apa siapa gitu. Karena pada Kemarin gitu. Enggak sempat Iya. disuruh nyanyi bang, diminta nyanyi. nggak ada karena pada saat itu kita cuman kita berpikirnya cuman ya mungkin entah Charlie entah bukan gitu loh intinya. Kita intinya Tiketnya tahun berapa itu? kita jualan aja gitu. Hah? Itu waktu pertama kali ya rumah makan teman kita, rumah makan depan itu, rumah makan nasi padang depan itu baru buka. Kalau nggak salah saya ingat baru buka tuh, saya lupa tahunnya. Nah, jadi dia datang ke depan dulu terus baru kemari makan. Nah, kira-kira seperti itu dan kita waktu itu masih bukan 7 bulan saya buka, bukan, udah setahun lah ya, hampir setahun. Waktu itu kita lagi proses, memang tamu lagi ramai sekali. Jadi kita nggak nge-hack seperti itu kan, kita cuma ngasih yang terbaik buat para tamu kan, ngasih banyak yang kita perlu perhatikan kan, perbaikan. Jadi kita nggak nge seperti itu, cuma kita ngomong, oh itu Charlie, oh iya. Kita nggak sempat berpikir bakal jadi apa kalau kedatangan artis. Mungkin ada feedback buat kita yang terbaik ya kan. Cuman pada saat itu kita cuma ngasih yang terbaik saja, tidak memikirkan yang feedbacknya gitu kan. Terbaik gitu. Bang, kalau dari segi promonya mungkin dari mulut ke mulut atau memang dari gembar-gemboran secara sosial medianya atau gimana? Jadi dari artis itu sebenarnya itu sudah mulai jadi topik trading ya. Saya topik Pasang rantai. ya jadi happening gitu. Maksudnya bahwa ini warung yang tadinya saya bilang tadinya cuman kaki 5. Terus sekarang udah masuk ke emperan. Tetap saya nggak mau restoran karena dulu cuman luar saja, dalam ini tidak ada. Jadi outdoor cuma. Iya, jadi dengan kedatangan tamu seperti itu sebenarnya itu sendiri sudah dari mulut ke mulut bahwa nggak nyangka gitu, jadi happening kan bahwa ini warung bisa kedatangan artis gitu kan, dari ST12 terus ada band. Waduh, band Itu terus itu terus lanjut terus itu ada band terus lagi ada acara tepat dengan acara motor acara apa itu Andra the Backbone. Wow. Nah, terus dari situ lanjut lagi itu masuk lagi ke penyanyi lagi tuh siapa lagi artis-artis ya. Kalau untuk band-bandnya tuh itu terus saya lupa sebanyak sekali itu kalau nah selepas dari Charlie saya langsung foto-foto semua tuh. Ada band ada, terus yang beberapa lainnya ada dokumentasi. Itu yang dari kalangan band ya, musisi ya. Musisi band maupun grup band maupun yang personal ya, perorangan. Iya, nah artis semenjak dari situ sudah mulai banyak. Hitung lagi malah. Ya kalau saya bilang sih yang lagi hit-hitnya sekarang tuh udah semua kesini ya. Kalau saya bilang tuh rombongan serangkainya ngehits lah istilahnya ya. Itu Tora Sudiro, Gading Martin, Omes, terus India Putri, terus rombongan presenter yang bola itu saya lupa namanya tuh, Bimo siapa lupa saya itu, terus Gading Martin ya udah termasuk itu orangnya banyak sekali. Yang terakhir kita deh. Ferry Mariadi kayak gitu Kang Ferry segala macam banyak. Kalau pejabat sih saya nggak bisa hitung ya. Pokoknya banyak kalau sekali. teman makan pengen tahu siapa yang pernah kesini, datanglah langsung ke sini di Sub Jakartanya Bang Rio di Jalan Demang Lebardo. Tanya langsung Bang Rio, Pak siapa yang pernah kesini? 2 hari udah selesai. Pasti banyak itu, saking terkenalnya. Datanya dan yang terakhir kita yang datang. Nah iya, nah Bang,
mungkin teman makan ini kan apa namanya, ada yang mungkin pernah lewat ke sini, tapi belum pernah makan di sini. Nah, boleh dong diajak teman makan, karena kan ya siapa tahu kan mereka iri lah kan, kemarin kan kita makan satu meja penuh sampai tidak bisa bergerak. Nah mungkin boleh dong diajak teman makan untuk datang juga nyicipin Bang Rio. Siapa tahu ada yang belum pernah ke sini sama sekali. Gitu. Masuk sosmednya tadi Mas. Iya, sekalian sosmednya siapa tahu? Biar bisa intip-intip teman makan. Boleh. Untuk para pencinta makanan, ya terutama makanan khas tradisional. Saya bilang tradisional untuk daerah tertentu yang mungkin bukan khasnya Palembang. Oh iya. Ya kan saya bilang ini bukan khasnya Palembang kan. Nyari nuansa baru lah. Nyari nuansa baru, ya ataupun bagi pendatang yang kangen dengan kampung halamannya. Di sini kita menawarkan berbagai macam menu kan. Ada yang dari khas Kecerbonan, ada yang dari sop Jakarta, dari ayam gorengnya, ayam goreng Cirebon, dari satenya kita ambil dari sate Bogor kan, sate daerah sate Bogor. Ya silakan saja kita mix di sini untuk berbagai daerah. Saya bilang berbagai daerah yang rindu kangen dengan kuliner-kuliner beragam Nusantara, silakan datang kemari. Karena ya saya rasa di sini tempatnya. Mantap. Di sini tempatnya. Kalau soal cita rasa saya nggak jualan kecap. Silakan datang sendiri. Silakan datang sendiri dan silakan nikmatin sendiri. Saya rasa itu aja mungkin ya. Nah, Mas, mungkin bisa bagi Bang. Iya Bang. Bang Rio. Bang Rio bisa bagi sedikit tipsnya untuk yang teman makan, mungkin untuk kaula muda, tips Iya, untuk berbisnis. siapa tahu ada kaula muda yang pengen berbisnis Jadi, kuliner, tapi mungkin masih bingung nih gimana. Apa sih yang harus mereka punyai di dalam diri mereka kalau mereka mau bikin bisnis kuliner? biar menginspirasi Biar teman sukses, makan, biar ya. juga bisa menginspirasi orang banyak. Gitu. Tapi nggak semata apa punya bisnis usaha yang sukses, tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin boleh di-share sebelum kita nanti. Boleh ya. Buat kita semua ya. Saya juga masih proses belajar. Siap. Tapi mungkin pada intinya yang penting ada keseriusan. Oh, iya. Pertama harus keseriusan. Benar. Terus yang kedua mungkin kemauan. Benar. Nah, terus yang ketiga, kalau sudah itu jalan, kita harus punya konsep. Mau apa yang mau kita bisniskan? Oh, iya, harus jelas. Harus ada konsepnya. Bisnis apapun itu harus ada konsepnya. Mau kemana kita? Temanya apa? Arahnya seperti apa? Jangan sudah ada keseriusan, sudah ada kemampuan atau kemauan, tapi pas begitu bicara apa yang mau dibuka, nggak tahu. Bingung. Mulainya dari mana? Seperti apa bayangannya? Ya, Konsep jadi intinya balik-balik lagi. Lebih baik kita jadi trendsetter daripada jadi followers. Nah, ciptakanlah konsep itu yang ngebuat kita bahwa kita jadi trendsetter. Mantap. Nah, itu Dan kita dari jadi teman makan. banyak followersnya gitu kan kira-kira. Intinya memang harus tekun, harus sabar. Iya. Namanya kesuksesan itu Iya. yang instan gitu. Saya rasa itu. Benar. Terakhir Bang, ada sosmed Bang ini? Untuk di warung dapat Bang Rio? Rio, Ada. Tapi saya lupa sama tanya supervisor saya juga. Nggak apa-apa, kita taruh di bawah. Taruh di bawah saja ya. Nanti ada di bawah. Karena banyak banget, ada yang di IG, ada yang di ini, ada yang di ini. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Banyak Bang Rio sudah berbagi. Sama-sama. Sama-sama. sukses, Sama-sama. Bang Rio. Sama-sama. Jangan bosan-bosan mengajak kami lagi ke sini. Oh enggak? Iya, Silakan. kami ini selalu lapar. Silakan. Ajak teman-teman yang lainnya. Oke, siap Bang Rio. Nah, terima kasih banyak buat teman makan yang udah nyimak obrolan kita tadi sama Bang Rio. Dan jangan lupa juga follow sosmed kita. Kita juga ada sosmed Bang. Ada Tapi nggak lupa. Tapi nggak lupa sosmednya. Oh, enggak. Insya Allah nggak ada 3, ada YouTube. Subscribe kita di Lemak Nian Hoy. Di Instagramnya di @winilemakian dan di Facebooknya di Tribun Travel Lemak Nian. Akhir kata, saya Ahmad Salam Hussein saya Pairat. dan Saya Bang Rio. terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa datang langsung ke Sop Jakarta Bang Rio. Di kawasan Demang Lebar Daun Palembang. Iya, akhir kata, pantang pulang sebelum kenyang. Dian. Besok aja. Bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak Bang Rio. Sama-sama. Terima kasih, Bang.